Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Mujib Aidil Fitri SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesawaran, UPTD, SDN 10 Y5 Provinsi Lampung. Pertanyaan pemantik: apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, saya akhirnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional atau PSE untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung. 5 kompetensi sosial emosional atau KSE yang penting untuk dimiliki oleh murid, guru, dan tenaga pendidikan lainnya, serta cara-cara mengajarkan pendidikan pembelajaran sosial emosional secara eksplisit dan terintegrasi dalam pembelajaran akademik. Itulah pemahaman-pemahaman terkait dengan perubahan pengetahuan yang saya dapatkan setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional. Sedangkan terkait dengan perubahan keterampilan setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional ini, saya memiliki keterampilan yang lebih baik dalam hal mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, membangun hubungan positif dengan murid, orang tua, dan rekan kerja, menyelesaikan konflik secara konstruktif, berkomunikasi secara efektif, dan berkolaborasi dengan orang lain. Sedangkan dari aspek sikap setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional, saya memiliki sikap yang lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan murid, berperan sebagai teladan dalam hal emosi dan perilaku, serta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pembelajaran sosial dan emosional merupakan komponen penting dari pendidikan yang berpihak pada murid. Pemimpin pembelajaran yang memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semua orang. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan proses yang berkelanjutan. Pemimpin pembelajaran perlu terus belajar dan berlatih untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua orang. Kemudian apa kaitannya pembelajaran sosial emosional dengan materi-materi yang telah dipelajari pada modul sebelumnya? Pembelajaran sosial emosional menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri. Hal ini sesuai dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan salah satu nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Kemudian, pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga mengarahkan peserta didik yang berkarakter. Dan seluruh modul pada dasarnya semuanya saling terkait dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari pembelajaran sosial emosional, pada awalnya saya berpikir bahwa
Pembelajaran sosial emosional ini adalah sesuatu yang hanya perlu diajarkan di kelas-kelas tertentu, seperti halnya kelas bimbingan konseling. Kemudian saya juga sebelumnya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah tanggung jawab orang tua dan keluarga, dan sekolah tidak perlu terlibat. Tetapi setelah saya mempelajari pembelajaran sosial emosional ini, akhirnya saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah sesuatu yang perlu diajarkan di semua kelas, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Pembelajaran sosial emosional dapat diartikan secara eksplisit, dapat diajarkan secara eksplisit dan terintegrasi dalam pembelajaran akademik. Kemudian setelah mempelajari PSE atau pembelajaran sosial emosional ini, saya juga berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah tanggung jawab sekolah, orang tua, dan keluarga. Kemudian, apa hal mendasar dan penting dipelajari dalam hal meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis? Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah menerapkan praktik kesadaran penuh dengan menggunakan metode STOP. Stop, take a breath, observe, dan proses. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran sosial emosional baik dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran di kelas, dan penciptaan iklim kelas atau budaya sekolah. Kemudian apa yang saya terapkan di kelas dan di sekolah? Penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah yang akan saya lakukan adalah melalui berbagai kegiatan, antara lain yang pertama, kegiatan rutin di kelas seperti berdiskusi tentang emosi dan perasaan positif. Berdiskusi ini bisa dilaksanakan dengan waktu yang secara khusus dilakukan ataupun di sela-sela pembelajaran rutin. Kemudian, berlatih menyelesaikan konflik secara damai. Mempelajari keterampilan komunikasi yang efektif. Kemudian penerapan PSE juga bisa dilaksanakan dalam kegiatan berbasis proyek, seperti halnya membuat video tentang pentingnya empati, mendesain kampanye anti-bullying, dan menyusun rencana untuk memecahkan masalah di sekolah. Penerapan pembelajaran sosial emosional yang efektif harus melibatkan seluruh komunitas sekolah, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga kepala sekolah. Semua pihak seyogianya perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional siswa. Baik, demikian terkait dengan koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional dengan materi-materi sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.